Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jering Sendiri. Saya mahasiswa dari Universitas Samudra, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang gimana sih strategi pembelajaran inovatif dan interaktif dalam budaya digital saat ini. Tonton sampai habis ya teman-teman. Nah teman-teman, coba kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Bangun tidur pagi-pagi kita cari handphone, buka chat seperti lihat IG, bahkan kadang sambil sarapan kita bermain HP. Nah, di situ sadar bahwa rutin ini berubah total. Semua digital termasuk cara kita belajar. Kalau dulu belajar itu dilatih dengan menulis, kapur, tebal. Sekarang bisa melalui YouTube, podcast, edukasi, bahkan game belajar interaktif. Anak-anak zaman sekarang lebih cepat tangkap lewat edukasi, lama-lama langsung. Makanya kita sebagai calon guru, kita harus bisa mengikuti perkembangan. Teman-teman, apa sih pengertian dari pembelajaran interaktif itu? Pembelajaran interaktif adalah cara mengajar yang tidak biasa-biasa saja, di mana guru cuma berdiri di depan kelas selama, tetapi jadi fasilitator agar siswa lebih aktif, penasaran, dan berpikir kritis. Di mana misalnya waktu belajar PKN tentang nilai gotong royong, guru bisa pakai video pendek simulasi bermain peran. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan memecahkan masalah bersama. Jadi mereka cuma belajar teori saja, tetapi mengalami langsung makna bekerja sama. Lalu kalau kita berbicara tentang strategi pelajaran interaktif, itu adalah pembelajaran yang nyatu dan saling berhubungan. Nah, nggak terpisah-pisah antara mata pelajaran dengan yang lainnya. Misalnya, meskipun memiliki banyak manfaat, pembelajaran teori kita juga memiliki tantangan sendiri. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan fasilitator teknologi koneksi internet yang belum matang. Siapa dulu maupun siswa dalam mengelola pembelajaran digital. Untuk mengadakan keseluruhan kolaborasi antara guru, sekolah, dan pemerintah, selalu menyediakan sarana serta pelatihan yang memadai. Selain itu, guru juga perlu berinovasi dengan memanfaatkan sumber daya sederhana yang ada di sekitar, agar pembelajaran lebih efektif meskipun dengan keterbatasan yang belum mencukupi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran inovatif di era digital merupakan upaya untuk menciptakan proses belajar yang aktif, kreatif, kolaboratif, dan relevan, dan bukan pengganti guru, melainkan sarana untuk memperluas cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Oleh karena itu, guru harus terus beradaptasi, berinovasi, dan memperkaya diri dengan pengetahuan serta keterampilan digital, agar mampu membimbing peserta didik menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, siap menghadapi masa depan. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin pesat, terutama di bidang komunikasi.
Salah satu contoh teknologi yang sangat populer adalah gadget. Pada tahun 2020, Indonesia sudah memberlakukan pembelajaran secara teknologi menggunakan gadget sebagai medianya. Gadget kini dapat digunakan oleh siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak. Anak-anak yang cenderung terus-menerus menggunakan gadget akan mengalami ketergantungan. Tapi, tahukah kamu, penggunaan gadget secara berlebihan memiliki dampak negatif? Apa saja dampak negatif yang mungkin terjadi? Mengganggu saraf motorik anak, keseringan bermain gadget dan tidak ingat waktu membuat anak tidak adanya aktivitas fisik. WHO menganjurkan aktivitas fisik anak adalah minimal 60 menit per hari. Bahaya radiasi. Kegiatan lama menatap gadget dapat menimbulkan efek samping pada mata, yaitu mata lebih cepat lelah karena dipaksa fokus menatap layar tanpa banyak berkedip. Mempengaruhi pola bicara. Terlalu sering bermain gadget dapat mempengaruhi penyerapan kosakata pada anak. Akibatnya, anak mudah emosian dan sulit dikendalikan. Menghambat perkembangan interaksi sosial. Terlalu sering bermain gadget berpengaruh terhadap adaptasi dan perilaku sosial. Hal ini membuat anak menjadi generasi yang cuek dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Kecanduan. Anak-anak akan menjadi terikat dengan gadget sehingga mereka lupa belajar dan hanya terpikat oleh gadget. Bahaya konten pornografi. Banyaknya konten dewasa di internet bisa saja menghantui anak Anda jika tidak dipantau dengan baik. Informasi yang tidak terfilter. Informasi yang diberikan internet terlalu bebas dan tidak memiliki aturan yang jelas dalam menyeleksi konten. Bahaya berita hoax. Berita hoax banyak beredar di internet. Anak yang tidak dapat membedakan berita benar dan palsu sangat rentan terhadap penyebaran berita hoax. Menurut Dr. Ida Romawati SPKJ tentang pengaruh gadget dan internet, dalam pembahasannya, ia mengajak kita melihat dengan perspektif yang bijak, bukan sekedar mencari kesalahan tetapi mencari penyebabnya, bukan sekedar merampas gadget tetapi mencari solusi. Bagaimana cara mengatasinya? Batasi penggunaan waktu. Ajak anak mengisi waktu bermain tanpa gadget. Beritahu anak akan bahaya gadget. Mari lindungi anak dari bahaya pengaruh gadget. Baik, demikian paparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, teman-teman. Bye.